jalil qudur wal muslimin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada malam hari ini akan ngaji seputar haji. Arbaatun. Rukun haji ku ono sekawan. Pertama, ketika kita nganggo pakaian ihram, mulai dari nganggo pakaian ihram, li'annal hajjah karena saat temene haji fi hali ihramihi ing dalam tingkah ihrame iku yudhirus sya'itha. Nganggo pakaian ihram menunjukkan sifat lusuh kekusutan. Pakaian ihram itu menunjukkan sifat kekusutan wa yurfidu asbabit tazayyun dan meninggalkan sebab-sebab berhias diri. Tazayyun itu makna dari nganggo pakaian ihram. Pakaian ihram ini kan kainnya apa? Warnanya apa? Sapa muni batik mau. Apa dong? Putih apa ireng? Kau ngerti kowe kau tau weruh? Pakaiannya putih, tidak berjahit. Kenapa? Pakaian itu menunjukkan identitas sosial. Pakaian itu menunjukkan suku bangsa tertentu. Pakaian itu menunjukkan kelas dan derajat tertentu. Ketika orang berhaji, tinggalkan itu semua, nganggo pakaian ihram sing warnanya putih, sudah tidak ada lagi aku, kamu, dia. Nek wis haji kuwi, karena aku maknane tekan kene. Nek wong wis haji wis ora ana aku, ora entuk mikir aku. Maknane jongkatan, maknane nganggo wangen-wangen, berarti kan mikir aku iki. Nek wong wedok nganggo pakaian parfum kan mesti pengen wah mambune kan ngono. Kayak sondong lewat wah mambune datang. Kan ini orang masih berpikir soal keakuan. Karena itu ning haji itu tinggalkan soal aku, sudah tidak lagi bicara aku, kamu, dia, bahkan kami tinggalkan. Soal panggilan haji itu menjadi istilah haji itu dipanggil, dasarnya adalah wa'atim bin nasi bil haji yaitu karijalan wala kulidhomir yatina min kulli fajjin amin. Dasarnya itu wa'atin, kata Allah, panggillah maka orang-orang akan datang. Cuman yang jadi soal haji itu menjadi panggilan dalam menafsiri dari ayat itu. Nah, saya kurang sepakat dengan kalau panggilan nanti panggilan nanti di reject atau diterima ya. Nah, jadi haji itu esensinya adalah itu memang sudah panggilan Allah, dan siapa yang dapat melakukan itu? Orang manistatoailah, orang yang mampu. Siapakah yang mampu? Al haji ibadatun la taqumu illa biwujudil mali wa sihhatil badan. Ibadah yang syaratnya wajibnya itu adalah mampu secara finansial dan sehat badan. Karena itu di Quran dijelaskan lagi watazawwadu, kon duwe persiapan, duwe bekal. Artinya orang yang punya finansial. Pertanyaan sekarang, bagaimana orang yang tidak mampu? Orang yang tidak sehat, atau orang yang punya duit, setelah dia punya duit ternyata dia tidak sehat secara fisik. Artinya kan ini bukan masuk kategori manisatulailah. Oh, ternyata untuk menjadi manusia yang menuju Allah itu banyak jalannya. Salah satunya adalah sholat. Sholat itu juga menciptakan manusia menjadi seperti orang berhaji. Apa yang membedakan sholat dan haji? Apa persamaannya? Persamaannya banyak. Haji dimulai dari mikot, sholat dimulai dari takbiratul ihram. Haji haji tawaf,
haji gerakan-gerakan, tawaf juga, sholat juga ada gerakan. Haji tujuannya dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, sholat juga sama. Urusan dunia ada semua di sholat. Haji mengunjungi makam Ibrahim, sholat juga. Kama sholai ta'ala Sayyidina Ibrahim. Apalagi haji isinya takbir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sholat isinya juga begitu. Mulai dari Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sami Allahu liman hamida. Isinya juga lafaz-lafaz. Artinya sama haji dengan sholat. Sholat bagi yang tidak mampu berhaji, orang yang mampu secara finansial haji. Kira-kira itu. Sekali lagi soal panggilan, ketika orang dianggap mampu secara materi, secara kesehatan mampu, tapi tetap saja aku merasa rung untuk panggilan. Sebetulnya yang pas bukan panggilan ya, Yeah. yang pas itu mendapatkan hidayah atau mendapatkan kesadaran. Yeah. Ini penting. Karena proses haji itu ada proses mengetahui, proses menyadari. Mengetahui itu di Arafah, menyadari di Musdalifah. Itu yang kita kenal di di Musdalifah itu. Arafah itu mengetahui, menyadari. Proses sadar itu kan memang susah. Karena ya artinya dia berarti belum menuju Allah, itu aja menurut saya. Orang yang punya uang, sehat, fisik, kaya raya, tapi kok belum berangkat haji, berarti dia belum ada niatan menjadi manusia yang menuju Allah. Tidak ada kaitan dengan urusan panggilan. Tidak ada kaitan dengan urusan panggilan. Terakhir, penutup sebagai statement, closing statement, artinya seberapa penting pemahaman haji dalam kehidupan manusia rutu Allah itu? Ya. Saya selalu berkampanye begini, haji sekali. Setelah orang berangkat haji menuju Allah, dia sudah menjadi manusia yang menuju Allah, maka dia pulang ke rumahnya itu bersikap seperti Rahman Rahimnya Allah, sesama makhluk. Dia ketika dia ihram, dia tidak boleh memotong tumbuh-tumbuhan. Artinya terhadap tumbuh-tumbuhan saja nggak boleh disakiti, apalagi terhadap binatang, apalagi terhadap sesama manusia. Dia harus baik terhadap sama manusia. Ketika dia ada Arafah, istighfar kesalahannya, berarti dia tidak akan mengulangi lagi. Dia kembali ke dunia dengan manusia yang takwa. Apa takwa? Takwa itu artinya adalah orang yang takut, eleng lan waspada. Takwa tidak hanya soal ada'u faraidillah wa tarku meninggalkan yang intinya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Tidak hanya itu, takwa itu eleng dan waspada. Dia sudah menjadi orang yang takwa, dia sudah jadi orang yang waspada. Meskipun manusia itu tempatnya salah, mahalul khotawan, manusia pasti salah, tapi ketika dia takwa, dia pulang dari haji, kesalahan langsung ditutup dengan istighfar di tiap sholat. Rabbi firli warhamni wajbur warzuqni wahdini wa'afini wa'fuan. Selalu mohon ampun. Orang haji sekali pulang langsung bermanfaat untuk manusia, menjadi manusia yang rahmatan lil alamin, menjadi manusia yang perintah Quran fuqara wal masakin pun lebih banyak itu. Perintah haji, ayat haji ada berapa? Tapi fuqara wal masakin luar biasa kan. Jadi dia seperti superhero. Dia sudah tidak lagi berbicara tentang aku. Karena di ihram dia belajar bahwa orang tidak boleh berhias, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh berpikir tentang aku lagi, tapi semuanya adalah berpikir tentang kita. Jadi saya kira menjadi superhero. Setelah orang pergi haji, yashhadu manafi'alahum itu adalah manfaat dari haji itu apa? Sampeyan akan menyaksikan manfaatnya wong haji. Dungane makbul, rezekine tambah akeh, ya toh? Itu pasti. Karena dungane kan tijaratan lan tabur, nek dagang ora ono rugine, Kang Aswari. Angel toh? Padahal wong dagang iki ya untung rugi, iki tijaratan lan tabur. Ora ono rugine.
karena pakai fi'il mudhari yashhadu, maka menyaksikannya itu ya sekarang setelah haji. Jadi jangan dikira orang haji itu balasannya sok mbene swarga, boten. Haji itu balasannya adalah liyashhadu manafi, langsung menyaksikan manfaatnya. Apa toh manfaatnya haji? Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin. Kita waca sik tafsire baru ilmu hikmah. Agar menyaksikan manfaat orang haji, karena perjalanan spiritual wongnya jadi tambah HP. Terus kemudian wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin, dan menyebut nama-nama Allah fi ayyamin ma'lumat. Nyebut kuwi maksudnya apa? Ayo. Nyebut itu ayat makna doa. Karena itu di Quran ayat lain disebutkan fil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Qur'ane begitu. Gusti Allah ki duwe asmaul husna, nama-nama. Fad'uhu biha. Jaluk dengan asmaul husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Ghani. Iki padha karo njaluk sugih.